Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Wijayanti dengan NIM 8603050005. Saya dari Pokja Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Saya akan mempresentasikan dengan judul Automated Online Proctoring. Sebelum membahas selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian Automated Online Proctoring. Automated Online Proctoring atau biasa disebut dengan AOP merupakan sistem pengawasan uji online yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI. Sistem ini menggantikan pengawas manusia dalam memantau peserta ujian secara otomatis melalui alat mereka. Dan menurut Everett M. Rogers, lebih terkenal dengan teorinya tentang Diffusion of Innovation atau bisa disebut dengan difusi inovasi. Adapun analisis dan perancangannya, kali ini saya telah membaginya menjadi 5 kriteria. Yang pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. Yang kedua yaitu ada compatibility, yaitu kecocokan. Yang ketiga poinnya adalah complexity, di mana adanya kerumitan atau kompleksitas. Yang keempat adalah trialability atau kemampuan uji coba. Yang terakhir adalah observabilitas atau kemampuan mengamati. Selanjutnya, bagaimana cara kerja AOP? Sistem beroperasi melalui 3 langkah utama. Yang pertama adalah verifikasi identitas, di mana sebelum ujian mahasiswa melakukan pemindaian wajah atau face recognition dan kartu identitas guna memastikan tidak ada penggunaan joki. Yang kedua, pemantauan langsung. Sepanjang ujian, AI memantau kamera atau webcam, mikrofon, dan layar laptop untuk mendeteksi pergerakan mata yang mencurigakan, suara orang lain, atau pembukuan tab atau aplikasi yang tidak sah, penutupan browser. Yang poin ketiga yaitu sistem penandaan atau flagging, yaitu AI secara otomatis menandai aktivitas yang dicurigai curang dalam timeline rekaman untuk diperiksa kembali oleh pengajar atau pihak universitas. Kemudian apa manfaat AOP dalam integritas akademik? Di sini saya sudah memberi kesimpulan bahwa ada 4 manfaat AOP dalam integritas akademik. Yang pertama yaitu menghindari kecurangan, mengurangi kesempatan bagi mahasiswa yang untuk mencontek, menggunakan catatan atau kolaborasi lainnya. Yang kedua, evaluasi yang objektif, bahwa menjamin nilai yang diperoleh benar-benar merefleksikan kemampuan siswa sejati. Yang ketiga, objektivitas tinggi, mengurangi keberpihakan manusia dalam pengawasan karena AI menganalisis kemungkinan kecurangan berdasarkan data perilaku yang dapat diukur. Yang terakhir, keempat adalah kredibilitas perguruan tinggi, di mana mempertahankan reputasi dan validitas ijazah agar gelar atau yang akan dikeluarkan oleh universitas dipandang masyarakat dan industri. Kemudian bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Yang pertama yaitu enskripsi data. Semua rekaman video, audio, dan informasi pribadi dilindungi dengan enskrip standar keamanan tinggi saat dikirim dan disimpan. Yang kedua, data rekaman terbatas, di mana data rekaman ini tidak disimpan selamanya, melainkan dihapus secara permanen setelah periode evaluasi berakhir, contohnya dalam waktu 30 hari. Yang ketiga, akses terbatas. Hanya dosen atau pengajar atau verifikator resmi yang diperbolehkan untuk mengakses rekaman ujian mahasiswa. Yang terakhir apa? Yaitu kepatuhan terhadap regulasi, di mana sistem dibuat sesuai dengan hukum perlindungan data yang relevan. Contohnya seperti undang-undang di Indonesia, BDP, dan secara internasional yaitu GDPR. Kemudian kesimpulan terhadap presentasi ini apa? Yaitu yang pertama, manajemen perubahan merupakan faktor krusial keberhasilan implementasi AOP, bukan hanya kemampuan teknologi. Yang kedua, keterlibatan aktif pengguna. Memacu pada teori difusi Rogers mengingatkan kompleksitas
dan kesesuaian AOP yang tinggi, sehingga strategi adopsi tidak bisa bersifat top down. Mahasiswa dan dosen perlu berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan prosesnya. Yang ketiga, strategi bertahap. Pelaksanaannya perlu dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur, yaitu pengetahuan, pengaruh, keputusan, implementasi, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Dan yang kelima yaitu kesimpulannya adalah keseimbangan tujuan, di mana UT perlu memperkuat integritas akademik melalui AOP ini. Kenapa? Karena untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan mahasiswa sebagai klien utama institusi. Baik, cukup sekian presentasi untuk sesi 3 ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.